Alhamdulillah terlampaui 5,6 miliar. Assalamualaikum Mas Denny. Waalaikumsalam Mbak Ti. Pemirsa, di sini kita mau ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang sama salah satu teman kita dari Basnas Kabupaten Trenggalek, Mas Denny Riani ME, ya Mas. Iya, iya, iya. Beliau adalah bagian pengumpul zakat Basnas Kabupaten Trenggalek. Sudah ngagem hand sanitizer, Mas? Ini mau nyoba ini. Salah aman. Mungkin bisa sedikit memperkenalkan diri kepada pemirsa, Mas. Bisa alamat atau mungkin cerita sedikit bagaimana kok bisa dulu sampai ke Basnas Kabupaten Trenggalek. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny, pelaksana dari Basnas Kabupaten Trenggalek. Kalau tadi oleh host dipancing kenapa ke Trenggalek, sebenarnya petualangannya panjang gitu ya. Panjang kenapa? Kalau saya memang asli Trenggalek, cuman dulu pernah berpetualang di Jogja agak lama, terus kemudian sampai akhirnya ke Trenggalek berkhidmat di Basnas. Mudah-mudahan ke depan lebih baik dan memberikan keberkahan. Alhamdulillah. Berarti ini putra asli Trenggalek ya Mas ya? Asli, saya lahir di Asli Munjungan. sekali. Luar biasa sekali. Beliau adalah asli putra Munjungan. Iya, Munjungan. Kalau kita ingat perjalanan dari Basnas, ini sudah mendekati tahun kelima ya Mas. Jenengan sudah di Basnas dari awal berdirinya ya? Iya, kalau kita berbicara tentang Basnas Trenggalek itu memang ada sejarahnya. Sejarah bagaimana proses sampai Basnas yang sekarang gitu ya. Ya. Artinya kalau kita boleh cerita, Basnas itu sesuai dengan undang-undang. Jadi yang menaungi Basnas maupun LAS, Lembaga Amil Zakat, itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Kemudian diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2014. Yang mana semua Basnas ya, kalau dulu kan Basda ya, di Undang-Undang 38 dulu kan namanya Basda. Jadi di semua tingkatan baik kabupaten, provinsi itu harus namanya Basnas. Kalau dulu di Undang-Undang Nomor 38 itu Basnas itu Basda ya waktu itu ya, Basda itu sampai tingkat kecamatan. Cuman kalau di Undang-Undang 23 itu kabupaten. UPZ ya yang di kecamatan. Ya, di kecamatan UPZ. Karena kalau kita berbicara fikihnya ya, kan balad zakat itu lingkupnya kabupaten ya. Balad. Apa itu? Apa istilahnya ya? Fi baladi. Iya itu kan maksudnya daerah. Daerah gitu kan. Wilayah. Ya, wilayah. Jadi artinya gini, kenapa kok di Undang-Undang 23 itu skopnya lebih ke kabupaten, baladnya itu ya wilayahnya itu tadi. Itu kan katakanlah ada daerah-daerah yang plus, artinya banyak muzaki, minim mustahik kan gitu ya. Untuk lingkup kecamatan ya. Ada yang banyak mustahik, minim muzaki. Sehingga dengan di lingkup kabupaten itu kecamatan yang banyak muzaki bisa mensubsidi yang minim muzaki tapi banyak mustahiknya. Artinya itu lingkup-lingkup yang ada. Nah, kembali ke cerita Basnas Trenggalek. Nah, kalau dulu kan namanya Bas Yasin ya. Bas Yasin ya. Saya masih ingat dulu itu sekitar tahun berapa itu ya, sebelum ada Basnas itu memang namanya Bas Yasin. Mungkin waktu itu Mbak Ati lebih banyak berkecimpung di situ kan gitu. Kalau saya kan hanya dapat cerita ini kan gitu. Nah, kemudian karena memang saya dari kuliah itu memang jurusan saya ekonomi Islam. Terus kemudian saya memang fokus ketika kuliah itu memang fokus di pengkajian zakat, termasuk ketika saya skripsi, saya tesis itu semua kajian tentang zakat. Saya memang
senang di dunia sosial itu gitu. Terus kemudian kembali ke cerita Trenggalek, karena sesuai dengan undang-undang harus Basnas, maka yang Bas Yasin itu harus berubah menjadi Basnas. Kemudian struktur pengurusan juga harus berubah. Kalau Basda itu kan yang ngisi semua komponen PNS ya, ASN dari dinas terkait, dinas terkait, termasuk Kemenak, termasuk Pemda kan gitu. Nah, di Undang-Undang 23 2011 itu berbeda. Pimpinan itu Basnas itu pengurusnya ada komisioner, ada pelaksana. Komisionernya itu terdiri dari lima pimpinan. Itu jadi ketua dan 4 wakil ketua. Maka ini proses seleksi dan sebagainya, terus kemudian pengurus terbentuk, baru Basnas itu beroperasi di Trenggalek gitu. Dan prosesnya panjang, artinya dari mohon maaf, dari proses seleksi, kemudian seleksi beberapa nama tentunya seperti itu ya, betul. Terus kemudian disaring kan gitu ya, disaring oleh tim sel, kemudian diajukan ke bupati. Nah, bupati tidak serta-merta langsung ACC meng-SK-kan, karena harus dimintakan rekomendasi dulu ke Basnas di atasnya, Basnas provinsi. Iya, tapi itu dulu di periode sebelumnya ya. Nah, yang periode sekarang itu beda lagi. Jadi sekarang rekomendasi itu yang mengeluarkan bukan Basnas provinsi, tetapi oleh Basnas pusat. Jadi nanti agak panjang lebih panjang lagi. Padahal ini kayaknya seingat saya ini sudah hampir habis periode yang di Desember 5 tahun ya. 5 tahun. Iya. Tanggal 21 Desember kalau nggak salah itu SK itu sudah berakhir, sehingga ya di bulan-bulan ini sudah harus terbentuk tim sel, ya ada proses. Nah, itu berarti kita proses pengajuannya nanti sama dengan proses pengajuan pertama ya, harus ada tim sel juga, terus nanti ada beberapa nama yang masuk di tim itu mengerucut menjadi beberapa nama. Iya, diseleksi. Kemudian tapi kalau dulu kan 5 ya, langsung dipilih 5 ya oleh tim sel, diajukan ke bupati kan gitu ya. Iya. Kalau sekarang 2 kali dari formasi yang dibutuhkan, berarti 10. Tapi kayaknya saya pernah dengar itu juga lebih 5 dulu awalnya. Jadi dari tim sel itu ke bupati 10. Bupati milih 5. Iya. Nah, 5 itu yang diajukan ke Basnas Jatim. Nah, sekarang enggak. Tim sel ngajukan 10, bupati ngajukan ke Basnas pusat itu 10 juga. Itu. Iya, sehingga nanti yang menentukan 5 itu bukan bupati tetapi Basnas pusat. Nah, ini yang berbeda, artinya nanti juga dari tim sel harus panjang ya, lebih gitu. Teliti lagi dalam betul. prosesnya. Kalau dilihat dari perjalanan Basnas yang sudah 5 tahun ini, beberapa kemarin waktu audit ya, itu kayaknya Basnas alhamdulillah sudah mampu untuk mengantongi WTP. Ini kan sebuah pencapaian yang luar biasa sekali, ketika berturut-turut 3 kali kalau nggak salah ya, 3 kali atau bahkan lebih itu kemarin. Sudah 4 kali. 4 kali ini ya. 4 kali di 2021 ini. Betul. Kayaknya sudah WTP. Ini bagaimana prosesnya kemudian Basnas bisa mencapai WTP, pencapaian yang luar biasa sekali, dan tentunya perjuangan yang sulit untuk tetap betul. Bagaimana memperjuangkan biar tetap menjadi WTP. Jadi kalau kita berbicara manajemen ya, apalagi dana sosial, maka menurut kami ada minimal 4 aspek yang harus kita jadikan sebagai pedoman. Yang satu, karena kita itu lembaga sosial, maka kalau selama ini mungkin anggapan masyarakat itu ngelola zakat itu kan tradisional ya, artinya kalau ada orang yang bayar diterima, kalau enggak ada yang bayar ya sudah kan gitu. Tapi kita beralih ke konsep yang profesional, maka harus dikelola dengan profesional, dengan benar-benar menerapkan manajemen yang baik kan gitu ya. Profesional, artinya profesional itu ya dari ya tadi proses pimpinan, rekrutmen dan sebagainya kan sudah terlihat profesional, tidak asal dalam arti tunjuk kan gitu. Kemudian dari sisi yang kedua tadi sisi pimpinan, dari sisi SDM katakanlah.
Kemudian pelaksana juga sama, minimal ya ada standar-standar khusus yang kita terapkan. Artinya yang kita butuhkan itu apa toh gitu, katakanlah akuntansi, maka ya harus punya basic akuntansi kan gitu. Kemudian model umpamanya program, maka punya basic terkait dengan pengalaman terkait dengan program di masyarakat, mengembangkan program dan sebagainya gitu. Kemudian yang kedua adalah amanah. Artinya Basnas itu adalah lembaga intermediari. Kita itu ada di tengah-tengah, menjembatani atau memfasilitasi muzaki dengan mustahik. Artinya kami itu diberi amanah kan itu. Iya. Maka kita harus ya tadi menjaga amanah. Artinya kami sering menyampaikan kepada semua yang terlibat di Basnas itu otomatis yang terkumpul setiap bulan kan kalau dibanding dengan Bas Yasin kan jauh berbeda kan gitu. Jauh sekali. Iya, kalau Bas Yasin dulu mungkin 8 juta sampai 10 juta setiap bulan. Iya, kan cuma ASN juga ndak bukan zakat sebenarnya. Bukan zakat, waktu Bas tapi Yasin itu. lebih ke dana sosial kan Lebih gitu ya. ke dana sosial. Dana sosial, infak lah gitu ya. Nah, kalau sekarang kan rata-rata 300 sampai 350 juta setiap bulan. Artinya kan besar kan gitu kalau dibanding Bas Yasin. Tapi kalau dari segi target, dari segi potensi sebenarnya masih jauh gitu. Tapi kalau dari segi target, kami setiap bulan tadi umpamanya profesional itu kami kerja punya target gitu ya. Katakanlah penghimpunan, saya bagian penghimpunan ini gitu ya. Penghimpunan target saya setahun itu, tahun lalu itu 3,5 M. Satu tahun 3,5 M miliar gitu ya. Alhamdulillah terlampaui 5,6 miliar, melewati batas target gitu. hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat itu. Dan tahun ini kita targetnya 4 miliar. Bukan berarti kita sudah tercapai hampir 6 miliar kemudian kita naikkan targetnya terlalu tinggi, tapi kita target ya tadi 3,5 kemudian menjadi 4. Mudah-mudahan nanti terlampaui banyak. Artinya target kita juga melihat potensi juga, melihat kalau potensinya sebenarnya besar, tapi melihat tadi gairah masyarakat untuk berdonasi dan sebagainya, ASN dan lain sebagainya itu. Kemudian itu jadi amanah tadi. Jadi kita kami contohkan kepada teman-teman, kita sampaikan kepada teman-teman, kita itu mengelola dana zakat, dana infak, dana sedekah, dana sosial keagamaan lainnya. Artinya kita harus hati-hati. Hati-hatinya itu kalau kita ngelola dana yang lain itu hati-hati, kalau ngelola dana ini double hati-hati gitu. Dan kami iya dan kami sering sampaikan jangan sampai kita itu ada rasa. Maksudnya ada rasa itu umpamanya kita ngelola dana zakat ini gitu ya. Walaupun uang itu sebesar apapun, bermiliar-miliar tadi, tapi jangan sampai ada rasa apapun gitu. Rasa kok ini memiliki dan sebagainya, apalagi kok rasa memiliki gitu. Rasa ingin memiliki, rasa eman juga mungkin. Iya. Akhirnya kan nggak tersalurkan kalau ada rasa eman. Iya, rasa eman dan sebagainya. Maka tadi itu yang kami lakukan amanah. Kemudian yang berikutnya profesional, amanah, apalagi akuntabel ini pertanggungjawabannya. Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan pengelolaan itu? Salah satunya dengan kita diaudit dan sebagainya. Sesuai dengan amanah undang-undang itu, audit Basnas itu oleh 2 institusi. Kalau keuangan itu oleh akuntan publik. Dan alhamdulillah tadi seperti yang Mbak Ati singgung di depan tadi, kita 4 kali ini berturut-turut. Jadi memang sejak awal kita membuat soft management. Soft management itu ya panduan dalam hal manajemen pengelolaan itu seperti apa ya tadi. Salah satunya ya tadi kita sejak awal 2017 itu kalau 2017 ya. 2017 itu kan sebenarnya pimpinan itu 2016 Desember SK. Iya, terus kemudian dilantik kan Maret kalau nggak salah ya. Maret. Nah, kemudian April itu baru
kita ongoing, artinya baru Tertata, iya bisa tertata, mulai tertata itu baru April dan apa namanya, dan saya kembali dari Jogja itu bulan April kalau nggak salah ya. Nah, April kita tata dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kemudian yang paling penting lagi adalah transparansi. yang keempat Bagaimana ini iya kita, kalau yang kita kelola itu berapa, digunakan untuk apa, kalau ada sisanya berapa, itu harus jelas. Dan kami selalu lakukan itu setiap 3 bulan sekali. Kami buat namanya, atau setiap saat kadang kita buat namanya infografis penerimaan, infografis penyaluran kan, itu terkait dengan programnya, terus kemudian total penerimanya berapa, itu jelas. yang terbaca oleh Muzaki dan juga masyarakat dan umum. masyarakat umum. Jadi tidak hanya Muzaki, sebenarnya kami itu tanggung jawabnya kan kepada Muzaki Iya. nih ya. Tapi tidak sebatas itu, tapi Ke masyarakat kepada umum masyarakat. Dan setiap orang bisa mengakses itu, baik di website, di Instagram, di Facebook, itu selalu kami update. Termasuk ketika penyaluran dan sebagainya itu kita kemas dalam bentuk berita dan sebagainya, itu lebih apa namanya, transparan. Artinya pengelolaan kita itu untuk apa saja toh. Jadi orang tidak berpikir yang dalam tanda kutip yang negatif gitu ya. Artinya dana Basnas itu besar, digunakan untuk Buat apa apa ya? Itu kita meminimalisir ada pernyataan yang seperti itu. Caranya bagaimana? Ya tadi, kita transparan, kita kelola dengan sebaik-baiknya. Itu Mbak Ati, mungkin terkait dengan Basnas, nama sejarahnya, kemudian kenapa kok sampai WTP dan sebagainya. Karena memang ya tadi, dari pimpinan itu memang menghendaki adanya transparansi, adanya akuntabilitas dan sebagainya. Nah, kami sebagai pelaksana harus melaksanakan apa yang diperintahkan pimpinan. Kalau dari proses pengelolaan yang seperti itu ya, kalau yang awal-awal dulu Basnas sepertinya kan mengarahnya lebih kepada ASN dulu prosesnya pengumpulan itu. Terus kalau yang saat ini dengan target yang semakin tinggi itu proses kita mau sasaran yang menjadi sasaran dari pengumpulan itu termasuk dari sektor mana saja, mungkin pengusaha atau sebenarnya kalau kita berbicara dengan target pasar ya, artinya target market kita, target Muzaki kita itu sebenarnya kita tidak membatasi harus PNS atau ASN. Tetapi ada strateginya. Artinya strategi itu kenapa kami masih fokus di ASN. Karena memang Basnas itu lembaga non struktural, lembaga pemerintah yang non struktural. Artinya kami itu ya plat merah gitu. Beda kalau LAS, umpamanya LASISNU, LASISMU atau rumah zakat dan sebagainya, itu memang murni swasta. Tetapi kan ada strategi-strategi yang kami lakukan, termasuk tadi kenapa kami ASN. Salah satu arahan pembina kami gitu ya. Jadi pembina Basnas itu bupati, kemudian dan kepala kemenakan gitu. Salah satu arahan Pak Bupati sebagai pembina itu adalah kami diminta untuk fokus ke ASN dulu. Karena apa? Kalau di masyarakat khususnya Trenggalek, ASN itu dalam tanda kutip oleh masyarakat dipandang gaji gede. Iya kan gitu ya. Dan memang kalau di masyarakat Trenggalek memang betul kan gitu, dibanding dengan dengan masyarakat yang lain kan gitu ya. Artinya masyarakat yang memang sebagian besar di Trenggalek itu apa namanya, petani kan gitu ya. Itu sehingga pegawai negeri itu masih menjadi primadona kan gitu ya kalau di masyarakat ya. Dan proses penyadaran tentang zakat profesi pun juga perlu digalakkan iya, juga. betul. Dan sebenarnya budaya berderma di masyarakat itu sudah lumayan bagus. Cuman ya tadi, kadang masih senang masyarakat itu kalau menyalurkan sendiri kan gitu ya. Nah, itu sebenarnya ya sah-sah saja gitu. Cuman dari segi, dalam tanda kutip, dari segi pengelolaan yang kontinu, yang kredibel itu kurang baik. Karena pertama, satu umpamanya, kadang mustahik itu
dalam tanda kutip ya, itu agak minder atau agak menjadi rendah ketika umpamanya Mbak Hati umpamanya tetangganya Kasih. terus kemudian ngasih, itu kan kadang ada perasaan yang anu ya. Nah, tapi Ya, kalau benar. lewat lembaga kita kan nggak tahu kalau Kita itu ngasihnya iya, ke siapa, ngasihnya dikasih oleh siapa. siapa, itu Iya, nggak tahu. kan gitu kan nggak tahu. Artinya lebih memuliakan mustahik sebenarnya kalau disalurkan lewat lembaga. Selain itu, ketika lewat lembaga Basnas umpamanya, lembaga pasti punya peta mustahik, itu punya gitu ya. Peta kemiskinan itu punya. Artinya kadang katakanlah menurut Mbak Ati di tetangganya Mbak Ati itu adalah orang yang sudah paling miskin umpamanya. Ternyata kalau di-compare dengan tetangga sebelahnya, artinya tetangga desa sebelah, ternyata ada tinggal sebelah yang lebih parah dari itu gitu. Nah, itu ketika dikelola oleh lembaga tadi seperti di awal saya sampaikan kenapa Basnas itu tingkatnya kabupaten tadi, sehingga kita bisa melihat tadi, oh potensi di desa sana seperti ini, desa ini seperti ini. Ada beberapa desa yang memang di Trenggalek itu tidak dapat bantuan dari Basnas sama sekali. Artinya kami itu kan punya program namanya bantuan bulanan ya, bantuan logistik keluarga bulanan. Artinya itu berupa sembako. Ada desa yang memang nggak dapat dari Basnas. Kenapa? Ya memang tidak kita temukan yang memerlukan. Ya mungkin ada orang yang miskin dan sebagainya. Ada, tapi sudah teratasi oleh pemerintah dan tidak separah di desa yang lain kan itu. Bukan kategori yang harus ditolong setiap bulan. Iya, setiap bulan. Mungkin kalau insidental nggak apa-apa, tapi kalau setiap bulan kami ada, dan ini sudah di angka sekitar 600-an Mbak setiap bulan. Yang setiap bulan mendapatkan bantuan logistik bulanan ya, bantuan logistik keluarga. Artinya berupa sembako untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dan itu nominalnya juga lumayan besar. Kalau dulu kita itu lebih di atasnya bantuan yang model seperti itu. Di bantuan pemerintah kan ada ya namanya bantuan kayak dulu Raskin itu ya, Raskin, terus kemudian jadi Rastra, terus sekarang kan jadi BPNT, bantuan pangan ya, bantuan pangan setiap bulan itu kan namanya BPNT kan misalnya. Itu dulu sebelum ada pandemi kan 100 sekian gitu ya, 100.000 atau 110.000 ya. Tapi setelah ada pandemi sampai sekarang itu 200.000 setiap bulan. Dan kami sekarang setara itu. Jadi sembako itu senilai 200.000 setiap bulan, dan kami antar ke masing-masing penerima. Jadi kami ke rumah masing-masing. Iya, ke rumah masing-masing. Jadi, dan ini pasti memberikan nilai yang lebih. Betul. Tahrib untuk menghormati mereka selaku mustahik. Iya, untuk menghormati beliau, sekaligus kita pantau perkembangan dalam arti kesehatannya seperti apa dan sebagainya. Karena di usia-usia yang uzur itu kadang dalam tanda kutip tidak punya sanak saudara dan sebagainya. Kadang kalau sakit dan sebagainya itu kadang juga enggan berobat dan sebagainya. Nah, ini relawan kami di lapangan selalu mantau setiap bulan, sekaligus menyampaikan bantuan bulanan. Jadi ada catatan masing-masing mereka apa yang dibutuhkan, terus perkembangannya bagaimana. Dan ini cuma bisa dilakukan kalau ada badan yang mengelolanya. Betul. Kita nggak mungkin ya masyarakat tahu kalau nggak ada dari peta kemiskinan, itu kan kita nggak mungkin tahu. Betul. Dan mungkin yang lebih penting lagi, sebenarnya pemirsa pastinya juga ingin mengetahui program-program apa saja sih sebenarnya yang ditawarkan oleh Basnas Kabupaten Trenggalek itu. Program-program pentasarupan yang berbentuk bagaimana saja yang mungkin nanti masyarakat, kok tetangga saya butuh apa, ini bisa diakses ke Basnas apa tidak, seperti itu. Betul. Baik. Saya panggilnya apa ya? Pemirsa. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah. Jadi di Basnas itu kita dalam hal program penyaluran itu, jadi kalau sedekah itu kita kampanyekan dalam bentuk 3 sedekah.
pertama adalah sedekah informasi. Sedekah Sedekah informasi. informasi. Masyarakat siapapun, katakanlah Mbak Ati nih, di tetangganya ada yang menurut Mbak Ati kategori tidak mampu dan sebagainya. Itu Sakit bisa mungkin perlu sakit, pertolongan. pertolongan. Katakanlah tidak punya sakit, tidak punya KIS, katakanlah dari keluarga yang tidak mampu. Nah, nanti kita bisa bantu. Nah, itu namanya Mbak Ati menginformasikan ke kami, ke Basnas, namanya sedekah informasi. Nanti kita gali apakah betul dan sebagainya kan gitu ya. Kemudian kalau sudah betul, nanti ada yang namanya sedekah partisipasi. Karena yang dekat ini adalah Mbak Ati, kami dituntut dari manajemen harus amanah, harus profesional, harus transparan, kan harus ada namanya pengajuan kan gitu ya. Sebenarnya ya nggak apa-apa kami langsung nyalurkan, cuman ketika kami diaudit, bukti otentiknya kan tidak ada, Data orangnya data minimal. orangnya minimal kan itu. Nah, itu memudahkan kami ketika ada namanya audit pengelolaan itu. Maka jika partisipasi mengajukan lewat kepala desa atau lewat RT atau lewat kecamatan kan gitu ya. Nah, tapi minimal lewat desa itu aja sudah cukup kalau di Basnas. Nah, nanti diajukan, kemudian kami punya relawan di lapangan, nanti akan disurvei. Betul nggak informasi yang disampaikan Pak Ati? Oh, ternyata betul seperti ini. Baru kalau udah betul, nanti kebutuhannya apa, masuk program apa, baru kita salurkan. Verifikasinya Gitu, sampai ke situ ya. gitu. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, ini adalah sedekah rezeki. Nah, umpamanya nih Mbak Ati ngajukan orang yang memang benar-benar tidak mampu, rumahnya reot, mau ambruk kan itu ya. Nah, ini dari Basnas sudah ACC, sudah turun. Kalau bedah rumah ini kan per program 10 juta nih. Nah, kalau bangun rumah 10 juta itu sebenarnya ya mepet sekali untuk di Trenggalek gitu. Maka ini orang-orang sekitar atau tetangga sekitar ini bisa juga sedekah rezeki. Jadi tidak hanya Basnas, tapi masyarakat sekitar juga iuran bantu simbahnya yang rumahnya mau dibangun, mau dibenahi. Nah, apakah ini ada banyak gitu ya. Jadi bedah rumah Basnas itu yang dari Basnas 10 juta itu sampai jadi kalau dikalkulasi rata-ratanya diangkat kali 15 sampai 20. Bahkan ada yang 25 juta nilainya. Sebagian dari masyarakat. Kadang beli material di toko A. Oh, yang beli ini tim yang mau bangun ini, yang masyarakat sekitar ini beli di toko A, cerita ke pemilik tokonya bahwasanya ini material ini mau digunakan untuk bedah rumahnya Mbah B. Nah, karena tahu profilnya Mbah B itu, si yang punya toko ini juga ikut bantu. Oh, semuanya saya nak nambah 20 umpamanya. Itu sering terjadi gitu ya. Jadi itu yang ya tadi kalau kita berbicara zakat itu kan secara bahasa kan ada bersih, bertumbuh, berkah kan gitu ya. Jadi ini bagian dari bertumbuh tadi. Jadi mungkin keberkahan yang di sisi yang lain kan gitu. Itu kembali ke program Basnas Trenggalek itu ada 5 Mbak Ati gitu ya. Yang pertama itu Trenggalek Peduli. Nah, Trenggalek Peduli ini salah satunya tadi bedah rumah yang tidak layak itu kita bantu dengan bedah rumah. Tapi syaratnya ini agak rinci. Artinya gini, yang dapat bantuan bedah rumah Basnas itu kita prioritaskan yang memang benar-benar urgent. Karena program bedah rumah ini banyak yang memprogramkan, seperti pemerintah daerah. Itu kan ada namanya PKPLH, ada Dinas PU. Itu juga punya program ini. Maka kami harus mencari sasaran-sasaran yang di luar dinas-dinas ini. Dan kami sudah koordinasi dengan dinas-dinas ini. Jadi bukan kok kami buat program enggak, tapi di bawah koordinasi. Artinya kalau usia masih produktif ya jangan diajukan ke Basnas dong kan gitu ya. Tapi kalau yang sudah usur, yang memang ya itu jadi
jadi sasaran Basnas. Kalau yang produktif biasanya di dinas PKPLH. Kenapa? Karena dinas PKPLH itu modelnya sharing. Jadi umpamanya dari dinas sekian, maka yang punya rumah harus nambahi sekian biar jadi rumah. Sehingga kalau Jadi ada penambahan. iya, tapi kalau usia-usia udur nggak mungkin ini, karena untuk makan saja kan sudah sulit. Maka sasarannya PKPL adalah yang produktif. Nah, kami yang udur-udur ini, yang usia-usia yang sudah tidak produktif, sehingga tadi bisa tadi bisa bagus. Kemudian di Trenggalek Peduli ini ada selain bedah rumah, ada bantuan kebencanaan. Ketika terjadi bencana, baik itu bencana apapun yang memang kategori bencana, katakanlah rumah roboh, banjir dan sebagainya, bencana alam yang lainnya, itu bisa. Tapi alokasinya bukan dari zakat, tapi dari infak. Yang sekarang terjadi misalkan COVID ini kan pandemi yang termasuk dampak bencana juga, kalau kita kategorikan itu juga bisa masuk ke situ. Bisa. Jadi alokasinya bukan zakat tapi kan infak. Kalau infak itu lebih fleksibel. Kalau zakat itu terkungkung kepada 8 asnaf. Selain 8 asnaf kita tidak bisa. Kalau infak ini ada namanya infak terikat dan tidak terikat. Seperti yang tadi disampaikan Mbak Ati. Nah, Basnas sejak awal pandemi itu menggalang donasi dana COVID kan itu ya. Dana penanggulangan dampak COVID kan itu ya. Maka umpamanya 2020 kemarin ya, termasuk target kami melejit itu karena kita menggalang donasi COVID, salah satunya itu kan terhimpun 1,3 miliar kan gitu ya. Nah, 1,3 miliar ini termasuk karena ada akad khusus. Akadnya khususnya apa? Penggalangan untuk COVID. Maka sepenuhnya itu kita gunakan untuk penanggulangan bencana COVID, tidak untuk yang lain. Itu. Sudah berjudul. Kecuali kalau tidak ada judulnya, orang bersedekah ya sudah, itu lebih luas. Tapi kalau terikat dengan akad, katakanlah untuk program umpamanya bencana tanah longsor, ya sudah untuk itu semuanya. Masih lama waktunya, Pak? Masih lama. Kalau masih lama saya perjelas. Iya, perjelas lagi. Kemudian di Trenggalek Peduli itu juga ada program tadi bantuan logistik keluarga bulanan tadi. Itu termasuk Trenggalek Peduli. Itu ya, karena nanti kepangannya ya. Kalau misalkan ada masyarakat miskin double, misalkan dia memang rumahnya juga usianya sudah udur juga, keluarga nggak ada, rumahnya juga sudah perlu perbaikan, dia bisa ya mendapatkan bantuan bulanan juga, rumahnya minta diperbaiki juga, nggak apa-apa, kesehatan juga minta, karena memang kondisi yang memang sudah tidak mungkin untuk. Betul. Jadi tadi artinya kalau memang benar mustahik ya, program Basnas itu kompleks gitu ya. Artinya apa tidak yang dibutuhkan apa. Itu yang yang kami lakukan di Basnas, masuk dalam program Trenggalek Peduli. Nah, berikutnya adalah Trenggalek Sehat. Trenggalek Sehat ini kami join program dengan pemerintah daerah, dengan BPJS. Kalau dulu di 2017 itu kami masih bisa katakanlah ada orang memang kategori tidak mampu, sakit, belum punya KIS. Kemudian kadang enggan ke rumah sakit karena tidak punya uang. Itu ketika ada sedangkan informasi yang kami terima, itu kami biasanya langsung menerjunkan tim ke lapangan. Oh betul. Kemudian langsung kita bawa ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit itu kembali kita buatkan proses BPJS di BPJS. Waktu itu masih ada model percepatan. Dalam waktu 2 kali 24 jam itu BPJS bisa jadi. Waktu itu yang bayari premi bulanannya Basnas dan bisa langsung digunakan di rumah sakit. Nah, tapi sejak 2018 gunjang-ganjing BPJS yang jebol itu ya, karena ya model-model seperti itu. Kemudian sekarang katakanlah daftar BPJS sekarang jadinya kan 14 hari, 2 minggu. Nah, kemudian kami ada MOU, modelnya BPJS kolektif. Artinya kolektif itu
Basnas yang bayari semuanya, nanti yang proses dinas sosial dengan posko Gerta gitu ya. Nah tapi jadinya itu 1 bulan. Makin lama. Iya makin lama. Tapi enaknya adalah kolektif jadi satu di Basnas. Makanya kita mengedukasi kepada masyarakat agar ya tadi hidup sehat dan sebagainya, berperilaku hidup sehat dan sebagainya. Tapi dalam proses menunggu, misalkan memang ada orang yang sakit, memang posisi sangat membutuhkan sekali untuk segera diobati. Dalam kurun 1 bulan ini proses, maksudnya Basnas masih bisa ya untuk membantu Iya. di awal 1 bulan ini. Jadi prinsip kalau di Basnas itu kan kita anggarannya juga terbatas ya. Kami kalau dalam bentuk santunan berobat itu tidak besar, mungkin kisaran ya 1 juta sampai 2 juta. Katakanlah habisnya 10 juta atau 15 juta atau 20 juta, kami bisa bantunya segitu. Karena ya tadi Berobat memang bermacam-macam kan itu. Kemudian selain itu, selain BPJS ya, kita ada program bantuan penjaga pasien. Kadang tadi si Mbah Ginem umpamanya, ini sebenarnya udah punya case ini, sakit katakanlah ya sakit yang berat itu, tapi enggan diajak ke rumah sakit. Kenapa? Karena nggak ada yang jaga. Nggak ada yang jaga. Katakanlah memang tidak punya sanak keluarga, hidup sebatang kara katakanlah. Nah ini nanti ke rumah sakit, lah tetangganya yang peduli kita minta untuk jaga, nanti perharinya kami bantu. Itu ada seperti itu. Kemudian ada juga kasus yang kita temukan, sudah punya KI, sudah punya BPJS, tapi berobatnya harus ke Malang, harus ke Surabaya. Sedangkan ke Malang ke Surabaya ini kan perlu akomodasi yang besar nih kan gitu ya, transportasinya dan sebagainya. Nah itu kita juga ada bantuan itu. Termasuk di awal-awal di 2017 akhir kalau nggak salah, kita menginisiasi dengan pemerintah daerah, dengan Pemkab waktu itu, adanya rumah singgah di Surabaya, dan itu terwujud sampai sekarang. Dan alhamdulillah banyak sekali yang menikmati fasilitas Iya, itu ya. yang menikmati fasilitas itu. Karena apa? Ternyata banyak orang Trenggalek yang berobat ke Surabaya, berobat ke Malang. Nah itu biasanya tidak cukup sehari berobatnya. Katakanlah sekarang berangkat, ternyata sampai Surabaya sudah siang, pendaftarannya sudah tutup kan itu, maka harus besok, atau besok katakanlah dokternya ternyata nggak ada atau gimana, sehingga memerlukan rumah singgah itu, sehingga sementara singgah di situ, kemudian nanti melanjutkan berobat. Nah 2017 kami yang biayai sewa rumahnya, kemudian 2018 sampai sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah daerah. Alhamdulillah. Iya, jadi kami dengan pemerintah daerah itu sinergi, artinya mana-mana yang harus penanganan cepat dan itu harus segera, itu katakanlah kan tidak bisa nih pemerintah daerah dalam hal itu kalau belum dianggarkan kan nggak bisa ya. Tapi kalau di Basnas itu selama memang di RKAT kami ada di RKAT, dan RKAT kami itu lebih ke gelondongan ya, gelondongan artinya mana yang bisa kami geser dan sebagainya, dan itu dari segi akuntabilitas dan sebagainya ada pernyataan, ada yang bermaterai bahwasanya program ini dialihkan ke program Jadi ini. ada berita acaranya kan itu ya. Jadi dari segi transparansinya jelas di kami. Kemudian Trenggalek sehat, Trenggalek peduli tadi sudah ya. Sudah. Trenggalek takwa. Trenggalek takwa. Ini lebih mengarah ke program-program peningkatan keimanan dan ketakwaan, sekaligus untuk membantu sarana prasarana ibadah. Artinya gini, program-program di Trenggalek Takwa ini lebih banyak ke program siar. Program siar itu ya kegiatan-kegiatan yang siar keagamaan. Kemudian pembangunan masjid musola. Pembangunan masjid musola ini lebih ke stimulus, bukan sepenuhnya. Kecuali ada kondisi tertentu gitu ya. Katakanlah kami menemukan di daerah tertentu di perbukitan ada musola yang dalam tanda kutip mangkrak gitu ya.
Tapi sebenarnya nggak bisa kita kalau musola masjid itu mesti insya Allah lambat laun mesti jadi gitu. Cuman waktunya saja kan gitu. Terlalu lama. Iya, Padahal terlalu masyarakat lama. sudah menunggu. menunggu. Karena ya memang kondisi di situ seperti itu gitu ya. Berarti waktu itu kan ikut ya peresmian Iya, itu waktu ya. yang di masjid apa namanya? Di Pule ya kalau nggak Iya, salah itu. Masjid Al-Arifin. Nurul Arifin. Nurul Arifin. Nurul Arifin. Itu memang kami bantu dari pasang bukan pasang pondasi ya, pondasinya sudah ada dari bata awal sampai akhir. Bahkan setelah diresmikan, kami masih sounding dengan BPJS Kesehatan. Kami ini habis membiayai pembangunan MCK. masjid di Pule kan gitu ya waktu itu. Tapi belum ada MCK-nya. Alhamdulillah dapat CSR untuk membangun MCK dari BPJS. Sehingga tuntas Sepertinya itu. pembangunan MCK kemarin juga harus membutuhkan biaya besar, soalnya lokasinya kan seperti itu ya. Iya, betul. Nggak bisa langsung dikasih tempatnya ini. Iya, betul. Dan itu masih plus toa. Jadi sudah lengkap itu. Dan kami sangat senang ketika kami montek di sana. Ya sekitar jam 3 lah sampai sana itu. Setiap sore itu ternyata banyak anak-anak kecil itu sudah digunakan untuk madin. Artinya kemanfaatannya luar biasa kepada masyarakat. Artinya dari generasi yang kecil itu sudah memakmurkan masjid. Kemudian yang berikutnya, kalau misalkan yang gimana? wakaf itu, oh iya, kalau yang wakaf itu masuk di apa itu? Trenggalek Takwa. Trenggalek atau Takwa. program lain? Iya, karena kalau wakaf itu kan memang peruntukannya kan khusus ya. Iya. Jadi seperti infak terika tadi kan gitu. Tapi kalau ini kan wakaf. Kalau wakaf itu kan tidak boleh berkurang karena harus dalam bentuk wujudnya itu kan harus kekal kan itu ya. Iya. Nah, kalau yang di sertifikasi wakaf kan ada program ya. Oh MOU. iya, Itu masuk betul, di betul. pembiayaan infak. program yang Trenggalek salah Takwa. satunya masuk Iya. di Trenggalek Takwa juga. Iya. Pemirsa sekalian, jadi kami juga join dengan Kemenak ya, dengan BWI. Itu program namanya sertifikasi tanah wakaf. Kami join Kemenak, BWI dan BPN kan itu ya. Untuk pensertifikatan tanah wakaf yang ada di Kabupaten Trenggalek. Dan alhamdulillah ini sudah berjalan 3 tahun ya, 3 tahun dan menghasilkan banyak sertifikat tanah wakaf sehingga secara status kepemilikannya jelas, status penggunaannya jelas kan itu. Artinya ketika ada dalam tanda kutip salah satu permasalahan di wakaf itu kan terjadinya terkait dengan wakif kan gitu ya, ahli waris gitu kadang menggugat dan sebagainya. Ketika ini status hukumnya sudah jelas, insya Allah tidak bisa digugat karena memang status tanahnya memang sudah wakaf dan ini sudah berjalan 3 tahun. Dan ini menjadi idola yang dilirik oleh BWI dari kabupaten-kabupaten lain. Iya, betul. Dan banyak juga ya yang studi banding ke BWI ya terkait dengan program ini. Jadi sepenuhnya ini, tapi kalau ini bukan dari dana wakaf, tapi dari dana infak pembiayaannya gitu. Nah, itu di Trenggalek Takwa. Kemudian berikutnya adalah Trenggalek Makmur. Nah, Trenggalek Makmur ini lebih banyak ke program pemberdayaan ekonomi. Nah, karena ini sesuai dengan amanah undang-undang itu, dana zakat itu bisa digunakan untuk pemberdayaan ekonomi selama kebutuhan dasar mustahik itu sudah terpenuhi. Artinya kalau kita melihat peta kemiskinan di Trenggalek itu memang masih mengarah ke kebutuhan dasar, sehingga untuk pemberdayaan ekonomi itu belum terlalu fokus. Ada tapi belum terlalu fokus karena kami masih tadi memenuhi kebutuhan dasar mustahik sesuai dengan amanah undang-undang. Walaupun sebenarnya ruh zakat itu memberdayakan mustahik menjadi muzaki. Tapi kalau seperti Mbah Ginem yang sudah utuh, Mbah Sinto, tidak mungkin lagi diberdayakan, maka kebutuhan dasarnya yang kita prioritaskan. Nah,
Tetapi progres kita di Trenggalek makmur dengan model kita bantu gerobak itu bagus gitu. Artinya ketika kami ada namanya kaji dampak. Setiap tahun yang pemberdayaan ini kita survei, kita monep, kemudian kita lakukan kajian. Kita ada model untuk melihat sebelum dapat dana zakat, kemudian tahun kedua mendapat dana zakat, tahun ketiga mendapat dana zakat, itu seperti apa, itu kita bisa motret itu. Alhamdulillah dari sekian tahun ini dari sisi aset, dari sisi kepemilikan, dari sisi pengembangan usahanya itu berjalan. Kemudian dari sisi religiusitas itu juga berjalan. Artinya benar sabda Rasulullah ya, yang kemiskinan itu dekat dengan kefakiran kan gitu. Ketika memang dekat dengan kekufuran. Kefakiran dekat dengan kekufuran kan gitu. Jadi ya tadi alhamdulillah ini berjalan dan ini terus kita upayakan. Nah, di tahun ini insya Allah tidak hanya gerobak yang kami kembangkan, ini akan kita buat pilot di salah satu desa di Puyung, Pule, namanya Desa Puyung. Nanti insya Allah akan kami pilot project model pemberdayaan peternak. Nanti akan kita bantu kambing, karena memang di sana cocok untuk kambing, untuk ternak kambing, karena rumput dan sebagainya itu kan sangat melimpah. Kayaknya memang harus ada pengembangan sesuai dengan skill mereka. Iya, betul. Kemarin itu ketika kami ikut juga untuk mencari penerima gerobak, beberapa itu kan, kalau daerah sini mau jual apa Bu? Iya. Di sini kan kondisinya seperti ini. Kalau ada Mbok ya jangan gerobak ya, misalkan dikasih apa kambing, apa dikasih apa alat pertanian atau gimana. Mungkin kan memang kondisi masyarakat Trenggalek kan tidak semuanya bisa untuk berniaga. Betul. Jadi di Basnas kami dalam membuat program itu selalu kami menggunakan ukuran-ukuran. Artinya tidak serta-merta ketika mustahik pengen A, kalau ini untuk ekonomi ya, untuk ekonomi itu langsung kita wujudkan. Tetapi kita kaji dulu, kajian seperti apa, apakah nanti punya peluang untuk berkembang atau tidak. Kalau gerobak kan sudah pilot sejak 2017 dan berhasil. Jadi kan sekarang tinggal pengembangan nih gitu. Nah, kita sekarang mulai ke peternakan ini. Nah, nanti kita model juga. Ternak itu tidak semata-mata, kalau dari Basnas memang sebenarnya sudah kita hibah murni, karena zakat itu kan tidak boleh dikembangkan ya. Artinya kalau umpamanya Mbah Ginem ini dapat kambing dari Basnas ya sebenarnya ya untuk Mbah Ginem. Tapi nanti rencana kita bentuk kelompok gitu ya, kelompok. Dan nanti setelah umpamanya gitu ya, agar lebih merata gitu ya, lebih merata. Katakanlah ini kita beri indukan 1 atau 2, itu nanti beranak 2 kali atau 3 kali, itu indukannya ini dihibahkan ke yang lain, dialihkan. Nah, dan ini sudah ada beberapa contoh di pulau itu yang awalnya hanya 8 ekor, selama 3 tahun sudah jadi 48 ekor. Alhamdulillah. Dan itu hampir satu RT itu yang dalam kategori yang tidak mampu itu sudah hampir rata ini menerima indukan. Tapi kalau indukannya nanti katakanlah sudah tua gitu ya kita jual, kita belikan indukan yang masih muda kan gitu. Jadi itu nanti ini masih kita cari modelnya. Jadi kita masih mau niru model sana seperti apa, model sini seperti apa. Menganalisa. Iya, menganalisa. Termasuk di Gresik itu juga di Basnas Gresik ya. Di Basnas Gresik itu kan sudah fokus, sudah lama itu pemberdayaan peternak itu sudah mulai berhasil, termasuk membantu pemasaran juga. Artinya punya program akikoh.
Jadi kalau ada katakanlah Mbak Ati nih nanti tahun depan ini punya momongan lagi gitu ya. Nanti akikohnya lewat Basnas semuanya. Itu bisa di Basnas Gresik punya program seperti itu. Itu kan infak khusus ya namanya. Jadi langsung bayar ditutupkan, Bayar di nanti yang Basnas, mendasarkan dari Basnas. Dari Basnas, yang mendasarkan Basnas lah kita ngambil kambingnya itu dari peternak yang kita bantu. Nah, itu artinya kami bantu sampai ke pemasarannya. Dan biasanya kalau model seperti itu harganya lebih tinggi daripada harga Karena di sambil pasaran. sedekah. Iya gitu. Nah ini mungkin ke depan nanti, tapi kita kan kalau dibanding Gresik ya jauh. Artinya Gresik potensi zakatnya besar, masyarakatnya Marketingnya memang harus iya, dipelajari benar-benar di sini. iya, masyarakatnya juga banyak kan itu ya. Kemudian dari sisi memulai manajemen di Basnas Gresik itu lama. Ya sejak 2013. Kenapa 2013 saya tahu? Karena 2013 ketika saya di Jogja, Basnas Gresik itu studi banding ke Jogja dan boyong manajemen yang diterapkan di Jogja. Waktu itu di Jogja termasuk saya tim yang membangun di Basnas Jogja. Basnas Trenggalek belum terlahir pada belum terlahir waktu itu 2013 ya. Oke Mas Denny, yang kelima tadi ya, setelah Trenggalek Makmur masih ada satu lagi. Tadi Trenggalek Peduli, Trenggalek Sehat, Trenggalek Takwa, Trenggalek Makmur, Trenggalek Pintar. Oh iya, Trenggalek Pintar. Trenggalek Pintar ini lebih banyak bantuan-bantuan pendidikan gitu ya. Tapi memang ya tadi kita berbicara pendidikan, berbicara dengan pemerintah. Artinya keberadaan Basnas itu sebagai komplementer yang belum optimal di pemerintah itu apa gitu ya. Maka Basnas masuk di situ. Dan saling antara Basnas dengan pemerintah daerah maupun ya pemerintah kan ya ada Kemenak, ada Pemda, ada macam-macam instansi terkait, terkait yang kira-kira untuk penanganan kemiskinan itu yang belum optimal mana kan gitu. Maka kami lebih fokus di situ. Nah, kalau di pendidikan kami koordinasi dengan dinas pendidikan itu kan ada namanya POS, ada namanya KIP dan sebagainya. Itu kan rata-rata anak didik itu sebagian besar yang memang dari keluarga yang tidak mampu sudah dapat itu semua. Sehingga Basnas Trenggalek itu untuk dana pendidikan itu porsinya tidak besar, tetapi ada gitu. Nah, kami lebih banyak umpamanya anak-anak ini di daerah Trenggalek itu kan sebagian besar daerah pegunungan. Kalau ke sekolah kan mohon maaf biasanya harus naik pickup dan sebagainya. Sebenarnya kalau dari sisi sekolahnya sudah dapat KIP umpamanya. Tapi untuk KIP itu kan tidak setiap bulan ya cairnya kan gitu ya. Nah, nanti untuk bayar pickup, bayar ini kan nggak ada transportasinya. Kadang nggak sekolah itu berarti nggak sekolah kenapa? Nggak punya sanggup untuk bayar pickup. Pada sekolahnya sudah nggak bayar. Sebenarnya hiroh sekolahnya besar, termasuk ada di desa Ngadimulyo, Kampak ya, di dusun Buluroto. Sudah pernah ke sana nggak? Belum pernah saya ke Buluroto. Itu masih Ngadimulyo yang iya ekstrim itu. Itu ada anak kembar itu kadang nggak sekolah, padahal ini dari segi kualitas, dari segi kepintaran ya, termasuk pintar ini murid. Dua anak yang kembar ini pintar gitu menurut gurunya gitu. Karena kadang hanya hidup berdua Mbak, ini hidup berdua karena ibunya nggak tahu entah kemana. Terus bapaknya untuk menghidupi mereka berdua harus bekerja di luar daerah, sehingga nyaris mereka hidup di rumah itu berdua, ya masak berdua, tidurnya berdua kan gitu ya, mencuci berdua. Lah itu kadang nggak masuk sekolah. Setelah ditelusuri ternyata biasanya ini kan nebeng ke tetangganya gitu ya, tetangganya yang punya
sepeda motor yang punya kendaraan. Karena nggak punya, biasanya kan gantian belikan bensin ya, nggak punya uang untuk belikan bensin ya nggak masuk kan gitu. Nanti kalau kita punya uang belikan bensin masuk. Nah ini seperti ini yang kita bantu untuk Basnas yang memang pemerintah belum bisa membantu, ini yang kita bantu. Tapi kalau yang daerah datar yang memang bisa ditempuh itu dan sudah punya KIP, walaupun memang keluarga yang tidak mampu ya sudah di situ fokus di situ. Nah kami yang belum ini, dan ini banyak, bahkan ada cerita juga waktu bulan Ramadan menjelang hari raya, menjelang lebaran, kami dapat postingan ada anak yatim di daerah Panggul ya, di daerah Panggul itu pengen punya baju baru gitu ya. Kami dapat postingan itu sore, makanya sore hari, seperti maunya hari ini sore gitu ya. Besok kami langsung ke lokasi, kami jemput anaknya, kita ajak ke toko baju, silahkan milih baju untuk lebaran. Termasuk waktu itu kita tengok baju sekolah, ya Allah itu sudah lusuh sekali, sekaligus beli nak baju sekolahnya 2 pasang baju yang itu kan SD ya Mas ya, baju yang putih merah gitu ya, bawahnya merah ya kalau SD ya, sama baju pramuka itu, termasuk sepatu. Itu kita belikan, alhamdulillah sangat senang itu. Jadi yang seperti ini yang kami fokuskan untuk pendidikan. Tapi ke depan ya nanti kalau mudah-mudahan Basnas penerimaannya semakin besar sehingga program-program yang kita kembangkan semakin besar juga. Iya, semakin besar. Tapi kalau memang saat ini kami tadi fokus memang yang benar-benar urgent seperti bantuan logistik bulanan. Bantuan logistik bulanan itu kadang-kadang ya menerimanya bantuan itu ya hanya dari Basnas, dan itu untuk makan, tidak untuk sehari-hari. Karena memang yang difikirkan memang itu kebutuhan utamanya. Bahkan ada di satu desa itu, tidak saya sebut desanya, itu penerimanya satu desa 16 orang. 16 orang itu sebagian besar adalah orang-orang yang dalam tanda kutip lumpuh layu dan hanya bisa dipan di tempat tidur, nggak bisa apa-apa. Dan sebagian besar adalah kepala keluarga. Dan ini benar-benar ada di Trenggalek. Benar ada. Tanpa kita sadari, ternyata pemirsa bisa membayangkan, mungkin luar biasa sekali yang sudah terjadi di sekitar kita. Dan ini cuma bisa dipantau juga oleh sebuah lembaga yang benar-benar independen, kemudian bisa luas pantauannya. Kalau mungkin kita memberikan zakat kita sendiri kepada orang di sekitar kita, pasti yang seperti ini juga belum tentu kalau tercover dengan orang-orang di sekitarnya juga. Kami kira cukup Mas Denny ya. Siap. Sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kami tanyakan. Mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi di episode selanjutnya. Ini episode pertama saja dulu. Terkait dengan mamanya UPZ Desa. Kami ingin sekali ngobrol-ngobrol tentang UPZ Desa ini. Sebenarnya sudah mendekati bulan Ramadan juga. Mungkin banyak masjid yang belum paham juga apa itu UPZ. Insya Allah lain kali bisa disambung lagi. Mungkin sebagai penutup kami persilahkan Mas Denny untuk memberikan beberapa patah kata, mungkin sebagai closing testimoni. Terima kasih Mbak Ati atas kesempatannya saya bisa join di apa channelnya, PAI Trenggalek. Mudah-mudahan channelnya semakin baik, semakin berkembang. Amin. Pesan saya apa ya, closing statement saya adalah every day is a good day when you share. Artinya setiap hari itu ya hari baik untuk kita berbagi. Artinya kalau kita berbagi itu tidak harus memilih hari-hari. Setiap saat kita bisa berbagi. Hari ini, nanti sore, nanti malam, besok. Setiap jangan saat. Menunggu waktu. Jangan menunggu waktu. Karena yang kita bawa ya itu. Yang kita makan ya otomatis jadi kotoran kan itu. Yang kita tinggalkan ketika kita meninggal akan menjadi warisan. Dan warisan itu belum tentu nanti berbuah baik juga kan gitu. Tetapi apa yang kita sedekahkan, apa yang kita
zakatkan, itu akan menjadi bekal kita di Itu yang akan kita bawa pulang. ya. Nah, nanti saya bisa cerita terkait ini gitu ya. Ketika saya dulu di Jogja, ketemu orang dengan bangganya bercerita, oh, anak saya yang di sana sudah seperti ini, saya seperti ini. Saya tanya, lah yang jenengan mana Bu? Tidak tahu. Nah, ini bisa jadi motivasi ke depan. Kemudian beliau sampai akhirnya berwakaf dan sebagainya. Mungkin itu Mbak Ati, terima kasih. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya Mas Deni ya. Amin. Dan kita berdoa bersama semoga Basnas semakin besar, profesional, makin amanah dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Dan cukup sampai di sini dulu untuk yang Ya, pada jangan pagi lupa hari ini. berzakat ke Basnas. Jangan lupa berzakat ke Basnas. Iya. Pemirsa juga jangan lupa berzakat ke Basnas. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.